Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Hari ini saya akan mengajarkan mengenai interaksi manusia dengan lingkungan, ya. Jadi manusia itu membutuhkan lingkungan, bukan lingkungan yang membutuhkan manusia, tapi manusia yang membutuhkan lingkungan. Contohnya manusia kalau mau makan beras, kan manusia harus menanam padi dulu. Nah, menanam padi itu butuh lingkungan, butuh tanah, butuh air, butuh sinar matahari. Kalau lingkungannya tidak ada ya tidak bisa menanam padi nantinya ya kan. Nah, itu jadi tidak hanya bertani, misal manusia ingin membuat garam, misal dibutuhkan tambak garam, dikasih air laut, terus air lautnya terkena sinar matahari dan menguap dan garamnya mengkristal. Nah, itu. Jadi ini sudah saya tandai kekayaan alam yang terdapat di bumi dan dapat dimanfaatkan manusia disebut sumber daya alam. Jadi sumber daya alam itu kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia yang berada di bumi, dimanfaatkan itu sumber daya alam. Kemudian berdasarkan lokasinya sumber daya alam itu ada dua. Sumber daya alam berdasarkan lokasinya ya, ini ada terestrial, ada akuatik. Terestrial itu mencakup ada hutan. Terestrial itu artinya darat ya. Jadi sumber daya alam berdasarkan lokasinya itu ada terestrial, darat, dan akuatik. Aqua itu air. Semisal yang darat itu hutan, terus gunung, terus apalagi lembah, terus tanah dan lain sebagainya. Nah, ini mengandung sumber daya alam, kekayaan alam yang bisa kita manfaatkan. Misal bangsa Indonesia itu negara yang kaya ya. Indonesia itu punya banyak sumber daya alam. Semisal gas alam punya melimpah. Terus minyak bumi juga melimpah. Batu bara juga melimpah. Kemudian kita punya emas juga banyak sekali itu di Papua, tapi emas kita dikeruk oleh asing. Emas kita itu diambil oleh Amerika karena memang kita bangsa Indonesia itu belum mampu untuk mengambil emasnya. Jadi harus Amerika yang mengambilnya dan kita dapat sebagian hasil lah, 50%. Mungkin itu. Dulunya malah Indonesia malah dapat sedikit emas di Freeport itu. Gitu. Nah, itu sumber daya alam yang berada di darat. Sekarang yang di akuatik semisal ini ada laut, air yang sumber daya alam di laut yaitu sumber daya alam air yaitu laut, terus ada sungai, danau, dan lain sebagainya, itu juga banyak sekali. Waduk itu juga bisa kita manfaatkan lingkungannya. Jadi setiap daerah itu berbeda-beda ya. Kalau di pegunungan ya kebanyakan di pegunungan kan udaranya sejuk, itu sumber daya alam yang diambilnya itu juga berbeda dari yang di dataran rendah. Kalau dataran tinggi itu biasanya mereka berkebun seperti teh, kopi, wortel, kentang, dan lain. Tapi kalau dataran rendah itu biasanya mereka bertani, terus ada yang tambak ikan bandeng, tambak
garam, dan lain sebagainya. Gitu ya. Kemudian ini pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan penduduk dalam jangka panjang. Dengan meningkatkan pendapatan masyarakat, maka akan tercapai kesejahteraan manusia. Jadi, yaitu tadi, manusia harus memanfaatkan sumber daya alam ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian ada lagi halaman 22, yaitu bentuk interaksi manusia dengan alam. Jadi sudah saya sebutkan kalau kita itu manusia itu butuh alam, butuh lingkungan. Lingkungan tidak butuh kita, tidak butuh manusia, tapi manusianya butuh lingkungan untuk hidup. Untuk hidup. Jadi kita harus benar-benar menjaga lingkungan. Kalau kita tidak bisa menjaga lingkungan, maka kembalinya akan ke manusia sendiri. Kalau tidak bisa menjaga manusia, akan berdampak buruk bagi manusianya sendiri. Contoh, kalau manusia tidak bisa menjaga kebersihan, maka akan terjadi yang namanya polusi lingkungan. Ini ada polusi lingkungan semisal pencemaran air, tanah, dan udara, dan kemudian permasalahan sumber daya alam, semisal kerusakan hutan, kepunahan hewan menjadi sudah tidak ada, seperti harimau Jawa sekarang sudah tidak ada. Karena gimana lagi, lingkungannya juga sempit, semakin sempit di Jawa ini, kemudian makanannya juga sudah jarang, rusa, babi hutan juga sudah berkurang, kemudian dan sering ditangkap oleh manusia. Karena memang harimau sering memakan hewan-hewan ternaknya manusia, sapi, domba. Itu karena itu lagi, kembali lagi ke manusia, karena manusia banyak membakar hutan, banyak mengambil hewan-hewan yang makanannya, hewan-hewan yang sudah dikhususkan untuk harimau, semisal rusa, babi hutan, itu banyak yang diburu, banyak yang mati, sehingga harimaunya kelaparan, tidak ada makanan, dan masuk pemukiman warga. Nah, itu gara-garanya. Kemudian permasalahan pemukiman, sanitasi itu hidup bersih. Kemudian pemukiman kumuh, air bersih, dan kesehatan lingkungan itu kembalinya kepada manusia sendiri. Gitu. Jadi manusia harus benar-benar menjaga alam jika manusia ingin hidup. Kalau alamnya kita rusak, alamnya kotor, bau, maka itu tidak sehat bagi manusia. Hutan-hutan ditebangi, padahal hutan itu fungsinya banyak sekali. Yang pertama, yang terutama adalah menghasilkan oksigen. Nah, itu. Dan sumber daya alam itu terbatas ya. Terbatas, semisal minyak bumi. Minyak bumi itu terbatas, batu bara pun juga terbatas. Sama kita mengambil terus, maka lama-kelamaan akan habis. Emas itu akan sumber daya alam yang terbatas. Kalau sumber daya alam yang tidak terbatas, seperti cahaya matahari ini. Nah, cahaya matahari ini tak terbatas. Manusia bisa menggunakan cahaya matahari ini untuk pembangkit listrik tenaga surya semisal. Wah, itu tidak terbatas, karena matahari, umur matahari itu bisa hidup selama 6 miliar tahun lagi. Berarti selama 6 miliar itu manusia bisa menggunakannya. Tapi kalau batu bara minyak bumi itu 100 tahun sudah habis mungkin saja. 100 tahun, 150, 50 tahun bahkan itu sudah bisa habis. Tapi kalau manusia menggunakan ini, Pak, sinar matahari yang tak terbatas, itu manusia bisa mendapatkan energi semisal listrik itu tak terbatas juga. Karena kan misal bensin, batu bara itu kan digunakan untuk pembangkit listrik juga, menghasilkan listrik, dan itu terbatas. Tapi kalau manusia menggunakan energi
sumber daya alam yang tak terbatas, cahaya matahari, angin. Angin ini juga bisa dimanfaatkan untuk pembangkit listrik juga. Contohnya di negeri Belanda itu Belanda membangun kincir angin yang berfungsi, kan di sana anginnya kencang ya kan, dibangun kincir angin yang fungsinya untuk membangkitkan generator dan menghasilkan listrik juga. Nah itu tak terbatas, bisa dieksploitasi sebanyak-banyaknya, angin juga gak akan habis ya kan. Kemudian air, misal air terjun itu digunakan untuk memutarkan baling-baling generatornya dan menghasilkan listrik, itu juga bisa, itu energi yang tak terbatas juga. Tapi kalau kita banyak-banyak menggunakan energi dari sumber daya alam yang terbatas, maka ya akan habis, dan pembuatannya itu juga jutaan tahun, tidak langsung bisa dibuat 1 tahun 2 tahun, tidak bisa. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.